Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas yang ditanyakan oleh Murai Batu Mania, yaitu terkait penjemuran murai batu. Nah, yang akan saya ulas yaitu penjemuran ini kan dulu pernah saya bahas ciri-ciri murai batu yang jarang dijemur atau tidak pernah dijemur. Nah, reaksi pertama ketika dijemur itu seperti apa ya, teman-teman? Jadi begini, teman-teman. Ketika lama tidak dijemur burung kita ya, misalnya ini habis mabung ya kan. Habis mabung itu otomatis selama 2 sampai 3 bulan itu tidak pernah kena jemur. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, ketika selesai dorong ekor, mulailah dijemur 10 sampai 15 menit. Nah, ketika dijemur itu burungnya itu nyantai. Nyantainya itu maksudnya gimana? Kalau dijemur dia sambil nangkring ya kan, terus buka sayap. Ya kan, sambil gembungin bulu-bulunya. Nah, itu. Atau dia turun di karpet, terus dia itu sambil melebarkan sayapnya. Nah, itu cirinya dia masih banyak membutuhkan sinar matahari untuk metabolisme tubuh dia, gitu ya, teman-teman. Jadi penjemuran ini sangat penting juga ya. Jadi buat kondisi burung itu sangat bagus ya, gitu teman-teman. Nah, kita aja sebagai manusia ya kan, untuk mendapatkan vitamin D kita juga harus berjemur kan, seperti sama juga dengan burung juga memerlukan vitamin tersebut, gitu ya teman-teman. Nah, ketika melihat kondisi burung murai batu yang kita jemur dengan kondisi seperti itu berapa lama bisa normal dan tidak buka sayap begitu, tidak nyantai seperti itu ketika ketika dijemur. Nah, ini sebenarnya membutuhkan keseringan ya. Jadi membutuhkan keseringan supaya dia biar cepat normal. Nah, misalnya gini, misalnya itu teman-teman itu banyak waktu ya, dijemur, misalnya dijemur tiap hari setengah jam ya, jadi tiap hari setengah jam itu udah cukup ya. Itu setengah jam itu kalau tiap hari itu sudah cukup. Nah, kalau jarang-jarang misalnya hanya Sabtu Minggu, ya sudah, Sabtu Minggu dimaksimalkan kan, gitu ya. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu jemurnya dari pagi. Nah, di misalnya jam 7 ya. Jam 7 sampai jam 9 atau setengah 9. Ketika sudah mulai panas gitu kan, itu diangin-anginkan. Jadi kalau pagi itu jam 7 itu sekarang sudah sudah keluar sinar matahari. Nah, kan dari agak adem sampai agak panas, nah, gitu ya. Kalau itu kita Sabtu Minggu, jadi agak lama gitu ya. Kenapa agak lama? Ya karena jarang ya kan jemurnya, jadi agak dimaksimalkan supaya dia itu untuk ngelepernya itu atau buka sayapnya itu cepat normal gitu ya. Itu triknya. Itu berapa lama biasanya itu ya, kalau sering tiap hari itu dalam waktu seminggu atau maksimal itu 2 minggu itu sudah normal ya teman-teman. Kalau Sabtu Minggu itu biasanya ya hampir sebulan gitu. Jadi kan cuman bisanya Sabtu Minggu ya kan, seminggu cuma 2 kali berarti kan ya, tapi dimaksimalkan. Biasanya paling lama itu 1 bulan. 1 bulan kan 4 minggu, seminggu cuma dua kali ya kan, ya itu. Nah, itu maksimal biasanya 1 bulan itu normal. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, misalnya maksimal seperti itu minggu sekarang sama minggu besok, minggu depannya sudah normal juga ada. Saya juga ngalamin hal yang seperti itu karena saya maksimalkan ya kan, sering Sabtu Minggu, tapi ya intensitasnya dari pagi sampai agak siang gitu kan. Nah, itu
cepat normalnya gitu ya teman-teman. Itu seputar penjemuran yang jarang dilakukan. Jarang dilakukan sehingga burungnya itu apa ya, kalau saya bilang itu nyantai gitu ya. Nyantai itu buka sayap sambil nangkring atau sambil di karpet buka sayap semua gitu ya, direntangkan. Nah seperti itu. Nah itu ulasan ya, khususnya buat pemula ya, itu biar tahu kenapa kok seperti itu burung saya, yaitu karena nutrisi vitamin D-nya kurang, jadi perlu diberikan maksimal untuk nutrisi vitamin D-nya gitu ya teman-teman. Ya, ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga ini ada gambarannya buat teman-teman ya. Semoga menambah wawasan buat teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.